atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan di tengah gelombang disrupsi era digitalisasi, generasi muda diharapkan pada banyak situasi. maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data digital around the Universitas Hukum dan Kampung juga Kesehatan mental. atau sebesar 50% Total Health Survey total populasi. Pancasila di persimpangan digital, etika atau sekedar retorika. Judul ini sangat relevan dengan fenomena media sosial saat ini. Fokusnya adalah bagaimana nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, digunakan dalam berinteraksi di dunia maya. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa UI Bunga Bangsa Cirebon semester 4 untuk melaksanakan tugas Pancasila. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, menurut Kakak, apakah etika netizen Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Oke, baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Menurut saya pribadi, ya, sekarang netizen Indonesia itu belum sepenuhnya mencerminkan bahwasanya mereka adalah orang yang beradab, ya, berkemanusiaan dan beradab, karena masih banyak sering kita temui dalam sosial media ada yang namanya pencemaran nama baik, pembuatan berita hoaks, semuanya yang tanpa ada dasar faktanya dulu, ya. Dari situ kita bisa mencerminkan bahwasanya netizen Indonesia sendiri tidak semua, ya, ini harus digaris bawahi, tidak semuanya mencerminkan bahwasanya menerapkan sila yang kedua, yaitu berperi kemanusiaan Yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Terima kasih. Baik Kakak, untuk pertanyaan nomor kedua, pernahkah Kakak menemukan kasus cyberbullying atau hoax yang menurut Kakak sangat memecah belah persatuan bangsa? Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut saya pernah menemui dan banyak mungkin contohnya, ya. Salah satu contohnya dari kasus cyberbullying atau pemecah belah bangsa itu ketika datang waktu pemilu. Di situ pasti banyak sekali berita-berita yang bisa memecah belah bangsa, menciptakan iklim digital yang tidak pantas dan tidak baik. Baik Kakak, untuk pertanyaan nomor ketiga, sebagai mahasiswa, bagaimana cara Kakak tetap kritis di media sosial tanpa harus kehilangan nilai kesatuan Pancasila? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ya tentunya kita semua sebagai mahasiswa penting, ya, ketika mendapatkan kabar atau suatu informasi, yang pertama itu memverifikasi, ya, kita harus memverifikasi informasi. Lalu selanjutnya kita harus mengkritik ide atau kebijakan. Ya, yang ketiga itu ada menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat itu ada mengedepankan dialog dan argumen. Lalu yang terakhir itu ada menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, ya, dasar dari suatu permasalahan. Seperti itu. Ya, baik Kakak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat relevan dan baik untuk didengarkan. Terima kasih, Ya, sama-sama. mau mewawancari dan memberi jawaban yang tepat. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari mahasiswa UI Bunga Bangsa Cirebon akan mewawancarai Ketua Karang Taruna Desa Cidahu. Baik kakak sebagai Ketua Karang Taruna, saya akan bertanya tentang suatu Pancasila di era sekarang kak. Apakah kakak merasa lingkungan media sosial saat ini sudah cukup menghargai perbedaan atau justru malah sering terjadi saling hujat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umar. Ya, lingkungan media sosial saat ini di lingkungan masyarakat itu sangat cenderung belum sepenuhnya menghargai perbedaan, mana yang baik, mana yang buruk. Juga perbedaan pendapat sering berujung pada saling hujat satu sama lain, meledek orang tua, terus menyebut nama-nama hewan kepada ini itu kan menunjukkan bahwasannya tidak ada etika lah. Terus juga diutamakan daripada sikap saling menghormati. Jadi menghormati itu tidak ada sekarang di dalam lingkungan masyarakat. Sangat minim ya kak? Ya, sangat minim sekali. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih perasaan kakak jika melihat komentar di internet tuh yang menyerang suku atau agama tertentu? Apakah itu mencerminkan jati diri bangsa kita yang baik atau enggak gitu? Oh, kalau menurut saya pribadi ya, kalau menyerang suku atau agama semacam itu menimbulkan rasa kayak rasis gitu, tidak boleh di masyarakat. Sedangkan kan agama kita itu dilarang membedakan agama satu dengan agama lain. Dan tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berjunjung nilai kemanusiaan, toleransi dan persatuan. Berarti kurang, jadi sesama suku agama itu harus saling bertoleransi ya, tidak boleh rasis. Jadi untuk saat ini tuh agak kurang ya kak? Agak kurang sekarang di masyarakat itu. Jadi harus adanya nasihat. Ya, nasihat harus ada, menimbulkan bahwasanya kita nggak boleh rasis satu agama, harus saling bertoleransi. Iya, harus toleransi. Jadi untuk selanjutnya yang terakhir, menurut kakak apa satu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan agar tetap berpancasila saat menggunakan handphone sehari-hari? Saya izin menjawab ya, sikap sederhana agar tetap berpancasila atau berpegang teguh kepada Pancasila. Terus hal paling sederhana adalah berpikir sebelum berkomentar. Ya, seperti kan ada juga dulu waktu saya sekolah itu ada namanya fakir qabla an tajima ya, berpikirlah sebelum bertindak. Ya, jadi kita apa-apa itu harus berpikir dulu. Ya, terus juga kita harus membagikan, kita harus kayak kan sekarang banyak konten-konten yang tidak sesuai gitu. Serta menjaga tutur kata agar tetap sopan dan menghargai perbedaan. Jadi sekarang di masyarakat tuh banyak yang bikin konten-konten, terus juga dalam segi ucapan itu masih belum bisa disaring mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi masih asal ceplos-ceplos aja lah. Iya, jadi menimbulkan rasa sakit hati yang di komennya gitu. Iya. Jadi seharusnya anak-anak muda jangan mudah terpercaya dari berita-berita yang muncul. Iya, harus disaring dulu apakah ini benar atau enggak, begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa UI Bunga Bangsa Cirebon akan mewawancari guru dari MTS Marifatus Salam Subang. Baik, untuk izin bertanya Bapak, yang pertama, bagaimana Bapak melihat fenomena degradasi nilai Pancasila di ruang digital saat ini? Apakah Pancasila masih dipahami sebagai pedoman atau hanya hafalan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya menurut saya itu degradasi nilai Pancasila di ruang digital sekarang ini. Pancasila sering hanya dipahami saja sebagai hafalan dan tidak ada prakteknya, bukan pedoman sebagai perilaku kehidupan. Hal ini terlihat dari maraknya ujaran kebencian dalam sosmed, terus bahasa-bahasa toksik di sosmed, seperti itu. Oke, untuk yang kedua,
mengapa di era digital ini polarisasi atau perpecahan lawan dari sila ketiga sangat mudah terjadi hanya karena perbedaan opini di internal? Oh, untuk itu penyebabnya mungkin karena mudahnya polarisasi di era digital. Polarisasi mudah terjadi karena algoritma antara satu dengan yang lainnya. Memperkuat satu sudut pandang yang lain, seperti contoh satu orang dia berbahasa toksik, yang lainnya ikut-ikutan saja, seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga, apa strategi edukasi yang paling efektif agar generasi muda tidak sekadar menjadikan Pancasila sebagai retorika, tapi benar-benar menjadi etika digital? Bagaimana itu? Kalau menurut pandangan saya, strategi agar Pancasila di sistem era digital sekarang berjalan, kita harus mengadakan edukasi secara literasi di sosial media. Kita harus mengadakan, itu wajib, karena anak muda jika tidak diarahkan menjadi yang lebih baik dari dalam era digital, maka akan selalu toksik seperti itu. Ya, karena anak muda itu butuh yang namanya literasi sosial segala macam, seperti itu. Oh, jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai hafalan doang ya? Bukan, harus dilaksanakan dan harus diarahkan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang baik dan cukup jelas. Terima kasih sudah menjadi narasumber dari wawancara saya. Terima kasih banyak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.